Halo, assalamualaikum teman-teman Indonesia. Sekarang ini kita nggak usahlah membahas Malaysia ya, karena mereka itu kurang penting lah dalam kehidupan kita. Saya kepingin menunjukkan kenapa bangsa Indonesia sangat ngotot membela perjuangan Palestina. Kita itu benar-benar seluruh rakyat, meskipun ada segelintir yang membela Israel. Tapi yang penting mayoritas bangsa Indonesia berdiri bersama Palestina. Kenapa kita sangat ngotot membela Palestina? Dulu sebelum kita merdeka, rakyat Palestina lah yang ngotot membela kita agar supaya negara kita terlepas dari penjajahan Belanda. Bahkan para pengusaha mereka banyak yang menyumbangkan harta kekayaannya untuk perjuangan bangsa Indonesia. Pernah baca ya, seorang pengusaha media massa di Palestina itu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Kemudian ulama-ulamanya juga sangat membela kita bangsa Indonesia. Nah, sekarang alasan apa kita tidak membela Palestina itu? Udah jelas ini urusannya bukan urusan agama, tapi urusan kemanusiaan. Rakyat Palestina dibantai, nggak mandang agama. Orang Islam, orang Kristen dibantai semua. Gereja-gereja dihancurin. Sekolah-sekolah Kristen dihancurin. Kurang ajar Israel emang. Patut diberikan pelajaran oleh dunia. Dan sekarang, gerakan-gerakan pembelaan terhadap Palestina tersebar di seluruh dunia. Tahu nggak? Bendera Palestina tidak berkibar di tanah Palestina, tapi berkibar di seluruh dunia. Sedih saya kalau mendengar teman-teman yang pro Israel. Apa alasan mereka pro Israel itu? Nah, sekarang saya putarkan video perjuangan kita membela Palestina ya. Mulai dari pidato Pak Presiden Jokowi sampai demo di Monas yang sangat terkenal, dibanjiri oleh 2 juta manusia. Dan mereka tulus ikhlas membanjiri Monas demi Palestina. Berita itu viral, malah di media Arab menyiarkan berita tentang demo di Monas. Kemudian kita lihat bagaimana tanggapan asing terhadap demo itu, dan bagaimana tanggapan masyarakat Palestina terhadap bantuan kita Indonesia. Dan kita juga melalui pemerintah mengirim bantuan sampai 51 ton logistik dikirim ke Palestina. Pak Karno pernah mengatakan, selama kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, selama itu Indonesia akan tetap menentang penjajahan Israel. Itu makanya kita sampai sekarang tidak membuka hubungan diplomatik sama Israel, dan kita tidak kasih berkutik, mereka tidak boleh masuk, bahkan pesawatnya nggak boleh lewat di udara kita. Indonesia benar-benar sangat benci sama Israel. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan,
melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan OKI mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan, untuk fokus pada masalah kemanusiaan dan menyelesaikan akar permasalahan, yaitu pendudukan Israel atas Palestina. Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati. Ini akan terus Indonesia suarakan di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi dan di KTT ASEAN GCC esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our... تواصلت المظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية في مدن عربية عدة، وقد شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات شارك فيها نحو 1,000,000 شخص تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار. وقد رفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب. وشارك في المظاهرة وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمة إسلامية إندونيسية. 2 pesawat Hercules milik TNI dan 1 pesawat kargo sewaan Polri digunakan untuk mengangkut bantuan logistik kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti mengatakan 1 pesawat dari Polri akan diberangkatkan menyusul pada Minggu malam bersamaan dengan bantuan tambahan dari Polri. 1 pesawat yang dikelola oleh Polri dengan mengangkut 26,5 ton bantuan yang berangkatnya diupayakan besok malam disesuaikan dengan ketibaan dari Hercules ini di Bandara Al Aris.
Bantuan kemanusiaan dari Indonesia akan diserahkan kepada Egyptian Red Crescent yang akan membawa seluruh bantuan ke perbatasan Gaza, Mesir. Dan kemudian bantuan akan didistribusikan ke masyarakat Gaza melalui UNRWA, Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Allahu Akbar! Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! Birruh! Bidam! Nafdika ya Aqsa! بالنسبة للمسيرة اللي صارت في اندونيسيا عن جد حاجة ترفع الراس، يعني ما كنتش متوقع انه الشعب في اندونيسيا بالكم هذا يطلع وشعوبنا العربية نايمة ومحدش داري باله منها. يعني عن جد انبسطت كثير على الفيديو اللي شفته في اندونيسيا، وانبسطت من الشعب الاندونيسي، وانا بشكرهم كثير على الوقفة اللي وقفوها معنا، وبنحييهم من فلسطين من غزة من معسكر جباليا. والله أول ما بسمع إندونيسيا بحس بالشريعة الإسلامية، بحس بالقوة الإسلامية، بحس بالدعم. إندونيسيا تعتبر أكبر دولة إسلامية، فاهم علي؟ ويكفينا دولة إسلامية بالدين الإسلامي، وبتقف مع الشعب الفلسطيني وبتأيد الشعب الفلسطيني يعني بتأيد حقوق الشعب الفلسطيني. إندونيسيا أرض الخير، أرض أخواننا المسلمين بنحبهم بالله عز وجل. شعب صديق وشعب مسلم، ودائما شعب يدعم فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، وإخواننا في الدين وإخواننا في كل شيء. اندونيسيا شعب مسلم وموجود في قارة آسيا، من الدول الآسيوية البعيدة، واعتنقت الإسلام من أول الدول اللي اعتنقت الإسلام، وهذا شيء نفتخر فيه كمسلمين وكعرب. Aksi bela Palestina di Monas pada Minggu 5 November 2023 mendapat sorotan sejumlah media asing. Kawasan Monas itu dipadati seluruh elemen masyarakat. Atribut bendera dan umbul-umbul semangka banyak berkibar di lokasi. Aksi itu diikuti sejumlah pejabat negara, yaitu Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta Menko PMK Muhadjir Effendi. Ditambah Ketua DPR RI Puan Maharani dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lantas apa yang dikatakan media-media asing? Arab News memberitakan aksi ini dalam sebuah artikel berjudul Solidarity for Humanity, Hundreds of Thousands Rally in Jakarta to Support Palestine. Media dari Arab Saudi itu menyoroti posisi tegas Indonesia dalam konflik Palestina-Israel. Arab News juga mewawancarai peserta aksi. Salah satu peserta mengaku ikut aksi karena tergerak oleh hati nuraninya. Sementara Straits Times membawakan aksi itu dengan judul Indonesians Join Peaceful Rally in Jakarta in Solidarity with Palestine. Media yang berbasis di Singapura itu menyoroti seruan ribuan orang untuk memboikot barang-barang Israel, serta menyerukan penyelidikan serangan Israel di Gaza. Adapun media Al Jazeera membagikan sejumlah potret aksi solidaritas dalam artikel berjudul Tens of Thousands Marks Across the World for Gaza Ceasefire. Sejumlah foto itu mengabadikan momen kerumunan masyarakat dari sudut atas. Artikel itu juga menampilkan foto peserta aksi yang membawa slogan bernada perdamaian untuk Gaza. Demikian ya teman-teman, kita doakan Palestina segera merdeka, negara Palestina segera berdiri, dan kita akan membangun hubungan yang sangat mesra dengan masyarakat Palestina untuk kedepannya. Mungkin kalau Palestina merdeka, kita baru bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kalau Palestina belum merdeka, mah apa aja. Kita ini negara bersaudara dengan Palestina. Negara kita bukan hanya membantu di bidang logistik ya, tapi kita juga membantu di bidang diplomasi. Bukan hanya itu,
para hacker kita rame-rame menyerang situs-situs Israel. Hacker kita ini hacker diakui dunia, ditakuti dunia. Jangan macem-macem Israel dah. Lebih baik segera hengkang dah dari Gaza. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali kita bahas Malaysia lagi.